Part 2. Nah, pembelajaran juga di masa pandemi ya perlu metode yang tepat. Nah, ini dia jenis pembelajarannya, ada case study learning, project based learning, ada synchronous dan asynchronous learning, kemudian ada blended learning, hybrid learning, dan juga cross learning. Nah, tujuannya di sini ada mempertajam kemampuan analisis. Nah, cukup berat ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa next saja gitu. Ya, kali ini nanti bisa dibaca. Ini materi nanti akan kami share di grup ya, Bapak Ibu. Karakternya, nah di sini menggunakan masalah atau kasus yang bersifat faktual. Kalau kami di kampus sebenarnya kasih literatur seperti jurnal terus mereka bahas. Nah itu memang beda. Cuma ini kan sebagai tadi bawa cari knowledge saja, jadi Bapak Ibu bisa paling nggak dapat sharing knowledge-nya. Nah, penerapannya di sini mengenai tujuan, memilih kasus, kayak lagi ya, diskusikan kasus di dalam kelompoknya. Jadi kelihatan nih Bapak Ibu bagi misalnya kalau mahasiswa gitu ya, kelihatan sekali nih yang pasif, kelihatan. Makanya kalau studi kasus diterapkan, kalau mahasiswanya punya karakter pasif, wah berat pasti. Gitu. Nah, yang terakhir melakukan evaluasi di setiap kelompoknya. Nah, ini ada kelebihannya, ada apa? Melatih peserta didik untuk belajar secara kontekstual dan berpikir kritis. Nah ini lagu yang boleh dibilang kurang cocok ya Bapak Ibu. Di sini sudah jelas nih, pengajar harus aktif dan kreatif dalam mencari kasus-kasus yang relevan. Nah ini poin pentingnya ada juga, peserta didik bisa frustasi kalau informasi yang kurang lengkap. Gitu ya, jadi mau bertanya ke siapa kalau pengajarnya sendiri tidak menguasai kasusnya, makanya ini cukup berat ya. Seperti ini gambarannya ya, dekat. Nah kemudian ada project based learning. Nah ini pembelajaran berbasis project yang berpusat pada peserta didik agar dapat mengidentifikasi permasalahan atau kontekstual. Jadi kalau project based learning ini sebenarnya memang mereka membuat alat apa, kemudian secara berkelompok, kemudian apa yang mereka buat eksperimen, ya mereka diskusikan, mereka analisis, mereka investigasi, kemudian diputuskan. Nah ini membuat alat nih kalau project based learning. Sebenarnya kalau di sini ada eksak, contohnya ada bisa sekali banyak kasus, tinggal dibagi kelompoknya, tinggal bagaimana mereka mengidentifikasi, belajar pelan-pelan, cocok sekali. Nah ya kita bagi saja Bu, biar dia jadi kualitatif. Dari 4 pertanyaan kita bagi saja jadi tidak jelas, kurang jelas, cukup jelas, jelas, dan sangat jelas. Itu pertanyaan yang pertama misalnya. Yang kedua, sangat tidak senang, tidak senang, biasa aja, misalnya senang dan sangat senang. Itu cara merubahnya, tinggal memberikan jawaban pilihan. Mereka harus punya, kita tentukan saja. Jadi dari kualitatif jadi kuantitatif. Dapatlah kita analisis nih, gitu ya. Dari sini udah kelihatan, oh yang biasa aja ternyata banyak juga ya, gitu. Setelah itu diterapkan, ya. Gitu. Nah ini juga sama, yang cukup jelas ternyata banyak juga. Ternyata yang paling kecil sangat jelas ya, sedikit sekali gitu porsinya. Nah ini analisis sederhana bagaimana kita mengevaluasikan. Kadang begitu surveinya, begitu auditor datang, kebetulan saya juga auditor, ketahuan ya. Dilaksanakan, dijalankan, begitu. Mana laporannya, mana cara itu, asik ya. Itu banyak kali saya temukan sebagai auditor. Gitu ya, jadi saya pernah mau auditor lembaga juga seperti itu. Iya, kami udah melakukan wakil masyarakat Pak. Iya, saya paham. Gitu ya. Tapi otentiknya mana Bu? Iya, ya. Itu biasa kalau masih gitu. Nah ini secara sederhana ini sebagai laporan, gitu ya. Ibu bapak ibu sudah menerapkan belum? Ini sederhana. Gitu. Dari 4 pertanyaan, gak usah banyak-banyak, kalau 4 juga ya. Pelajari 4 pertanyaan sebenarnya cukup gitu ya. Gitu. Tinggal kita uji nih bagaimana kita bisa mengolah datanya. Sebenarnya sih ini rumputnya humaniora ya Bapak Ibu, sosial sebenarnya harusnya karena ini statistika ya. Cuma kami dari engineering ya belajar juga, gitu. Gak masalah kalau belajar seperti ini aja. Gitu ya. Jadi ini kan kalau yang rumputnya humaniora, sosialnya kan bagaimana kualitatif menjadi kuantitatif ya, seperti ini ya Bapak Ibu.
sederhananya itu. Nah ini hasil pembahasannya, kalau ngomong kayak apa makin berat ya. Ini kita next saja gitu ya. Nah ini dari pertanyaan tadi kita langsung lagi. Nah ini dengan ANOVA. Nah ini ya pertanyaannya juga antara pusat, selatan, timur, barat. Nah kemudian hasil dan pembahasannya di sini ada juga ya, ini respondennya. Ini kita sudah bagikan kuisnya. Gitu ya, dari ini pertanyaan 1, 2, ini 3, dan ini 4. Gitu. Nah ini kesimpulannya. Nanti bisa kami bagikan saya di grup ya Bapak Ibu. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, karena ini pembuka dan penutup. Jadi mudah-mudahan kalau untuk pengembangan bahan ajarnya kita tetap masih bisa berlangsung, karena ini kan kegiatan yang diwajibkan oleh negara juga, kita harus laporkan juga di akhir tahun ya. Paling tidak nanti deadline-nya sih tanggal 16 November. Berarti mudah-mudahan karena di situ dari DIPTI wajib mengundang mitra, mungkin nanti Bu ini bisa join juga Bu pada saat kami presentasi laporan akhir. Kalau kemarin laporan kemajuan kita tidak bisa presentasi karena memang belum berjalan. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah berjalan. Paling nanti Bu ini bisa kami undang. Jadi nanti reviewernya bisa apa? Tapi bukan menanyakan hal-hal yang teknis sih Bapak ya. Jadi hanya bersifat bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap SMK 12 ketika tim dari PN ini hadir di sekolah Ibu gitu. Bermanfaatkah atau kurang, atau mau lanjut lagi di tahun depan, itu silahkan request gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah mulai semangat karena sudah mulai KTM gitu ya. Mudah-mudahan jadi kita bisa perpanjang silaturahmi gitu ya. Jadi ini kan skalanya besar karena provinsi. Kalau yang sekarang ini kan skalanya selevel sekolah gitu. Tapi metode itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya sederhananya seperti ini, misalnya misalnya kan ada 4 pertanyaan. Di sini kan berdasarkan kota ya Bapak Ibu. Ini tinggal diganti aja prodi RP, angkanya. Sederhana gitu cara evaluasinya. Gitu. Cuma di sini kan dibutuhkan jangan ada intervensi kepada pelajar. Harus yang bagus kuisnya gitu. Lihat tadi hasil kami aja padahal ya cukup, kurang jelas ya kurang jelas, bosan ya bosan. Nah, karena kalau kami di level universitas ya sebagai akademis, justru yang kami cari anomali, bukan yang bagus-bagus. Gitu. Nah, itu yang penting. Nah, akhirnya apa? Kadang-kadang benefitnya, oh iya ternyata kenapa hasilnya kurang baik? Oh ternyata memang harus difasilitasi. Oh labnya alat-alatnya diambil saja. Nah, kan ada hasilnya. Nah, kalau kita hasilnya sudah bagus, ya sudah dibikin. Oh sudah bagus, hasilnya sudah puas, pelajarnya ya sudah, gitu ya. Nah, ini secara sederhana gitu ya. Nanti misalnya dibagi per prodi tadi ada 4, misalnya di sini. Kemudian ambil sampel 1 mata pelajaran dan ada sampel praktikum yang kira-kira bisa diterapkan metodenya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjut mungkin diskusi ya Bapak Ibu sebelum kita post test. Ada yang mau didiskusikan atau sudah jam kritis ya Bapak Ibu ya? Nah ini kemarin saya lihat ya Bapak Ibu ya, yang angkatan-angkatan 2 tahun ini yang project itu ya banyak sekali Bu yang iya banyak sekali yang menggunakan sinkronus. Guru dan dosen banyak sekali pakai sinkronus. Kualitatif, ini kan sudah dibuat seperti itu. Kalau saya lihat dari 4 pertanyaan, misalnya skalanya kalau nomor 1 apakah diambil dari pemahaman jelas atau tidak, tadi sudah ya, jelas sampai tidak jelas atau sangat jelas. Nanti skalanya dibuat rentang 10 atau rentang 7 atau rentang 8 gitu ya. Nanti anak memilih dari tidak jelas menjadi sangat jelas. Terus nomor 2 tadi di soal sehari-hari menjadi kegiatan selama periode COVID. Nah ini kalau
ini kan berarti frekuensi ya, Iya. bagaimana sehari-hari. Sehari-hari. Itu berarti Sangat. sering atau Jadi sangat tidak senang, biasa aja, senang, sangat senang. mewakili perasaan gitu. Iya, itu kan harus kita evaluasi juga. Kalau mewakili frekuensi, kalau saya lihat tadi nomor 2 karakteristiknya kayaknya bagaimana belajar sehari-hari gitu. Ini bisa juga perasaan juga, bisa yang lain mungkin gitu. Iya, betul sekali. Jadi merubahnya Dari kualitatif jadi kuantitatif. Karena kalau kualitatif, kalau kita tidak rubah jadi kuantitatif seperti ini, kita tidak bisa menganalisis, kita tidak bisa mengevaluasi. Karena kalau kita tidak batasi seperti ini, jawabannya akan kompleks. Mungkin bukan 4-5 jawaban, Pak. Jangan setiap anak punya jawaban semua. Gitu. Paling nggak ini benar-benar sudah bisa mewakili. berbeda-beda. Iya, kalau di level ini makanya kalau di level kami dosen Pak, sebenarnya ini levelnya ya hanya apa ya? Ya di sebuah paper dalam pengertian ini ya sudah cukup. Tapi yang lebih berat itu adalah penelitian. Ya karena ada tuntutan luarannya apa? Ya mau nggak mau kita harus membuat karya ilmiah apa yang kita terapkan di pengertian masyarakat. Gitu ya. Saya terakhir sebelum ke sekolah-sekolah juga pernah pengabdian masyarakat ke Kabupaten Lebak Banten. Jadi di sana ada kayak perkumpulan ibu-ibu membuat nyanyi-nyanyi yang dari singkong itu. Nah, itu kan mereka produksinya bagus, cuma kan mereka perlu secara teknis bagaimana memproduksinya bisa lebih cepat tanpa juga mengurangi rasa enak si singkongnya itu. Nah, kita sebagai engineering membuat oven yang bisa mengeringkan singkong tersebut. Kemudian dari teknik elektronya lagi membantu mereka bagaimana marketing digitalnya, memasarkan produknya. Nah itu salah satu bentuk pengabdian kami juga kepada masyarakat. Gitu. Benefitnya di situ. Gitu. Jadi apa yang kita punya secara keilmuan kita bisa ke masyarakat bisa bermanfaat. Gitu. Kalau saya konsentrasinya di ini Bapak Ibu di energi listrik. Gitu ya. Jadi kalau yang pembangkit tenaga listrik, sel surya, pembangkit tenaga angin, bayu, air, itu konsentrasinya di situ. Terus motor-motor listrik, generator, gitu ya. Nah, kemudian kalau di elektro ada itu arus kuat. Kalau arus lemah ini ada kita dari arus lemah nih. Nah, ini kalau yang RPL bisa ada di mahasiswa nih, dari Mita nih ada yang RPL Pak, ini di elektro itu RPL bagian dari elektro. Itu ya ada lagi atau belum puas Pak? Sudahnya ini saya masih tanda kutip Pak, semangat ngantuk atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah bisa ada bayangan. Iya. Nah jadi sudah kebayang ya Bapak Ibu ketika kita sekarang tadi dari jam 1 sekarang mau asar jam 3, bayangin kalau kita berdiri 2 jam Bapak Ibu saja ngantuk, coba apa yang dirasakan siswa? Mungkin dari 2 jam hanya masuk 30 menit maksimal. 1,5 jam tuh, nah udah blank. Nah tapi dengan tuntutan harus digitalisasi, makanya mereka, tinggal lihat aja lah rekamannya, coba ulang lagi. Wah ada bukunya tinggal diakses. Itu manfaatnya, benefitnya. Gitu. Tapi kalau nggak ditanya, nggak jalan. Tidak jalan juga, makanya tadi ada kata monitoring Pak. Masa kan uji yang dari tahun 2017 yang ngecek antara classroom sama itu yang dulu sebelum kasus 2017 sudah saya coba itu. Memang sebenarnya bagus ada itu saling terkait. Cuma memang harus monitor terus. Betul monitoringnya itu. Makanya saya kalau kasih nih tugas-tugas nih mahasiswa saya nih Idris nih. Kebetulan ini ketua himpunan mahasiswanya juga nih dari Teknik Elektro. Ini mengerjakan proyek 1 semester penuh Pak. Cuma setiap minggu saya suruh presentasi sampai mana progresnya gitu. Nggak kita lepas begitu aja Pak. Gitu. Ya itu pentingnya sekarang. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa terbantu dari dunia pendidikan yang sekarang kita hadapi gitu Pak.